Halo Garuda fans, salam konsisten. Kali ini kita akan membahas salah satu laga terbesar dalam sejarah Timnas Indonesia, pertandingan melawan Timnas China di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan sebuah pertarungan penuh harga diri, semangat, dan ambisi untuk mencetak sejarah baru. Yuk kita bahas semua detail pentingnya. Pertandingan super besar akan terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Ribuan pasang mata akan tertuju ke Senayan saat Garuda Nusantara menjamu sang tamu berat Timnas China. Di klasemen grup C, persaingan semakin panas. Indonesia membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos. Sementara China datang dengan beban berat setelah dua kekalahan beruntun. Ini membuat laga nanti dipastikan berlangsung keras, penuh adu strategi dan syarat tensi tinggi. Timnas Indonesia tengah dalam semangat membara. Di bawah komando pelatih baru Patrick Kluivert, skuad Garuda menunjukkan grafik performa yang terus menanjak. Sejumlah pemain kunci seperti J.I.J.S, Tom Hai, dan Ragnar Oretmangun siap tempur. Selain itu, kabar menarik datang dari proses naturalisasi. Pemain muda berbakat Meliano Jonathan, jika prosesnya rampung sebelum pertandingan, Meliano siap memberikan warna baru di lini serang Indonesia. Keunggulan Indonesia lainnya adalah dukungan penuh supporter. Atmosfer GBK yang luar biasa bakal jadi bahan bakar tambahan bagi para pemain di lapangan. Sementara itu, tim China datang dengan tekanan besar. Dua kekalahan berturut-turut membuat posisi mereka rawan tersingkir. Pelatih China Branko Ivankovic mendapat tekanan hebat dari media dan federasi sepak bola mereka. Namun jangan remehkan China. Mereka tetap membawa skuad berpengalaman dengan pemain-pemain yang bermain di Liga Super China dan bahkan beberapa yang bermain di Eropa. Laga ini menjadi hidup mati bagi China. Mereka dipastikan tampil menyerang sejak menit awal demi mengamankan 3 poin. Berdasarkan pantauan intensif selama sesi latihan terbuka serta laporan berbagai media olahraga nasional, berikut ini adalah prediksi susunan formasi yang mungkin besar akan diturunkan oleh pelatih Patrick Kluivert dalam laga penuh gengsi menghadapi China. Di bawah Mister Gawang, nama Emil Audiero menjadi sorotan utama. Kiper berdarah Indonesia Italia ini akhirnya resmi memperkuat timnas Garuda. Setelah proses naturalisasi yang cukup panjang, Emil yang berpengalaman membela klub-klub top series di Serie A Italia seperti Sampdoria dan Juventus dikenal memiliki refleks cepat, ketenangan luar biasa, dan keahlian dalam mengantisipasi bola-bola mati. Laga ini akan menjadi ujian pertamanya mengenakan jersey merah putih, menggantikan Martin Paes yang harus absen karena akumulasi kartu. Emil membawa harapan besar untuk menjaga gawang Indonesia tetap aman dari gempuran lini serang China. Di lini belakang, kombinasi Rizky Ridho, Justin Hubner, dan J.I.J.S diprediksi menjadi andalan utama. Rizky Ridho, bek tangguh dari Persija Jakarta, tampil konsisten di laga sebelumnya dan menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam mengawal lini pertahanan. Justin Hubner, pemain muda Wolverhampton Wanderers, dikenal memiliki keberanian dalam duel 1 lawan 1 serta ketepatan dalam membaca arah serangan lawan. Sementara itu, J.I.J.S dari Venezia Football Club akan berperan ganda sebagai benteng terakhir sekaligus kapten di sektor belakang. Jay memiliki kemampuan duel yang sangat kuat, visi permainan yang luas, serta ketenangan dalam membangun serangan dari bawah. Ketiga pemain ini diharapkan mampu meredam serangan-serangan cepat dan agresif yang dimungkinkan dilancarkan oleh para pemain China. Pada sektor sayap bertahan, Sandy Walsh di sisi kanan dan Calvin Verdong di sisi kiri menjadi pilihan utama. Sandy Walsh yang selama ini dikenal dengan stamina tak kenal lelah, mampu bertahan yang solid, serta agresivitas saat membantu serangan akan menjadi motor serangan dari sisi kanan. Selain itu, keunggulan dalam duel udara dan ketepatan crossing bisa menjadi senjata tambahan. Di sisi seberang, Calvin Verdong yang bermain untuk NEC Nijmegen di Eredivisie Belanda juga menunjukkan performa stabil.
Calvin tidak hanya kokoh dalam bertahan menghadapi sayap cepat lawan, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam membangun serangan melalui overlap dan umpan silang tajam ke dalam kotak penalti. Kombinasi keduanya diharapkan mampu mengunci sisi lapangan sekaligus menjadi opsi tambahan dalam menyerang. Di jantung permainan, duet Joy Pelupessy dan Tom Hay diperkirakan akan menjadi pilihan utama. Joy Pelupessy, gelandang bertahan yang penuh energi, tampil mengesankan di laga sebelumnya dengan mencatat presentasi umpan sukses mencapai 85%, serta memenangkan banyak duel di lapangan tengah. Perannya sebagai penghancur serangan lawan sangat krusial dalam menghadapi agresivitas lini tengah China. Di sisi lawan, Tom Hay yang punya berpengalaman panjang bermain di Eredivisie bertugas sebagai playmaker. Tom Hay memiliki visi permainan yang brilian, mampu mengatur tempo permainan, serta akurasi umpan jarak jauh yang mumpuni. Ia diharapkan mampu mengorkestrasi serangan-serangan cepat Indonesia sekaligus mengirimkan umpan-umpan terobosan mematikan untuk trio lini depan. Di sektor serangan, kombinasi Meleano Jonathan, Ragnar Oretmangun, dan Ole Romani akan menjadi andalan utama untuk membobol gawang China. Meleano Jonathan, permainan keturunan muda yang tengah naik daun, diproyeksikan mengisi posisi sayap kanan dengan kelincahan, kecepatan dribble, serta kemampuan memotong ke dalam ala Arjen Urban. Meleano diharapkan mampu membuka ruang dan menciptakan peluang-peluang emas. Di sisi kiri, Ragnar Oretmangun akan mengandalkan kecepatannya untuk mengeksploitasi sisi lemah pertahanan China. Ragnar yang sudah mencetakkan 2 gol di babak ketiga ini menunjukkan ketajaman insting menyerangnya. Sedangkan sebagai ujung tombak, Ole Romani dari Oxford United bakal menjadi target utama. Striker berusia muda ini terkenal dengan penyelesaian akhir yang klinis, penggerakan tanpa bol yang cerdas, serta kekuatan fisik yang membuat sulit dijaga. 2 gol dari 2 laga terakhir menjadi bukti bahwa Romani berada dalam performa terbaiknya. Dalam laga penting melawan China nanti, ada 3 utama yang harus dijalankan oleh timnas Indonesia agar bisa meraih kemenangan. Ketiga aspek ini bukan hanya sekedar strategi biasa, tetapi menjadi pondasi utama dalam menentukan hasil akhir pertandingan. Berikut ini penjelasannya. Pertama, start cepat, cetak gol lebih dulu. Di pertandingan level tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia, momentum menjadi faktor yang sangat menentukan. Timnas Indonesia harus tampil menekan sejak menit pertama. Tidak boleh membiarkan China menguasai ritme permainan. Target utamanya adalah mencetak gol terlebih dahulu. Kenapa ini penting? Karena jika Indonesia bisa unggul cepat, maka tekanan psikologis akan berbalik ke pihak China. Tim tamu harus mengeluar menyerang untuk mengejar ketertinggalan, dan ini justru membuka lebih banyak ruang di lini pertahanan mereka yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menambahkan gol. Start cepat juga membakar semangat pemain sekaligus mengunggah dukungan penuh dari puluhan ribu supporter yang memadati Stadion GBK. Dengan atmosfer stadion yang membara, Indonesia lebih percaya diri untuk terus menekan lawan. 2. Fokus bertahan, hindari blunder konyol. Lini pertahanan akan memegang peran sangat penting dalam laga ini. Melawan tim seperti China yang dikenal memiliki serangan balik cepat dan efektivitas tinggi, satu kesalahan kecil di area belakang bisa berujung fatal. Oleh karena itu, semua pemain terutama bek tengah dan gelandang bertahan harus bermain disiplin tinggi, menjaga konsentrasi penuh sepanjang 90 menit. Tidak boleh ada salah umpan di area berbahaya, tidak boleh kehilangan bola secara mudah di lapangan sendiri, dan setiap duel 1 lawan 1 harus dimenangkan. Komunikasi antara pemain belakang juga harus lebih konsisten untuk menghindari miskomunikasi yang bisa dimanfaatkan lawan. Jika pertahanan Indonesia bisa tampil solid dan minim kesalahan, peluang untuk mempertahankan keunggulan dan mengontrol jalannya pertandingan akan semakin besar. 3. Manfaatkan setiap peluang, tidak boleh setengah hati. Dalam pertandingan seketat ini, peluang emas tidak akan datang banyak, mungkin hanya 1 atau 2 kali dalam satu babak. Karena itu setiap peluang yang tercipta harus dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. Para penyerang seperti Meleano Jonathan, Ragnar Oretmangun, atau Ole Romani harus tenang dan klinis di depan gawang.
Tidak boleh ragu saat mengeksekusi peluang. Finishing harus tajam dan penuh keyakinan. Tidak boleh ada tembakan lemah atau penyelesaian yang terburu-buru. Selain itu, penting juga untuk mencari variasi serangan, baik dari umpan-umpan pendek, crossing dari sayap, maupun tendangan jarak jauh jika diperlukan. Kreativitas dalam menciptakan peluang harus terus diasah sepanjang pertandingan. Kesimpulannya, jika timnas Indonesia mampu menerapkan ketiga kunci ini dengan baik, yaitu memulai laga dengan agresif dan mencetak gol terlebih dahulu, menjaga fokus total di lini belakang untuk menghindari blunder, serta memaksimalkan setiap peluang yang ada, maka peluang untuk mengalahkan China dan mengamankan 3 poin penuh di kandang sendiri akan terbuka lebar. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Kita semua dari Sabang sampai Merauke akan berdiri di belakang perjuangan timnas Indonesia. Semangat kerja keras dan tekad baja harus menyatu demi satu tujuan, melaju ke Piala Dunia 2026. Ayo kita doakan dan dukung penuh. Jangan lupa kirimkan semangatmu di kolom komentar. Salam konsisten, salam Garuda, merdeka.